Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang sebagian sujud sahwi. Di dalam fikih Islam itu ada beberapa jenis sujud ya. Ada yang disebut dengan sujud syukur. Nah, sujud syukur ini adalah sujud yang tentu harus memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam fikih. Jadi bukan cuma sekedar sujud, tapi tanpa memenuhi prosedur-prosedurnya. Apa standarnya? Yang pertama harus bersuci. Yang kedua, harus menghadap kiblat. Itu menurut mazhab Syafi'i, Malik, dan Hambali. Meskipun ada pendapat yang mengatakan tidak harus suci, tidak harus menghadap kiblat, tetapi pendapat itu adalah sedikit ya. Dan tentu pada saat ketika melaksanakan sujud syukur, yang pertama harus niat takbiratul ihram, sujud 1 kali, kemudian sambil duduk lalu kemudian tertib selesai salam. Jadi bukan cuma sekedar sujud udah, tapi harus memenuhi standarnya. Itu sujud syukur. Insya Allah nanti juga kita akan bahas ya. Yang kedua sujud tilawah. Sujud tilawah ini adalah pada saat ketika kita membaca ayat-ayat sajdah itu di dalam Al-Quran, baik pada saat sholat maupun tidak pada saat sholat, maka disunahkan kita melaksanakan sujud tilawah. Apalagi pada saat ketika melaksanakan sholat, biasanya tuh hari Jumat tuh, subuh. Ada 2 surat yang dibaca itu. Salah satunya Alif Lam Mim Sajdah. Nah itu di tengah-tengah itu biasanya ada ayat yang disunahkan kita sujud. Sujudlah kita. Setelah itu bangun lagi. Diteruskan lagi bacaan. Ipan mengatakan kok sholatnya 3 rakaat sih, bukan 3 rakaat. Ipan 3 rakaat. Itu bukan 3 rakaat tuh. Ipan nanya, kok ada 3 rakaat sholat di Masjid Madinah? Itu bukan 3, itu sujud tilawah bangun lagi. Baru enggak dia. Tidak kok sholat subuh 3 rakaat. Nah, kalau di sini kan jarang, kecuali Nurul Iman ya. Nurul Iman itu memang dia tradisikan itu. Setiap Jumat, saat Ustaz Khairul Fajri kalau nggak salah, yang biasa. Nah, yang ketiga adalah sujud sahwi ya. Sujud sahwi ini kita sudah jelaskan. Tetapi kalau kita baca kitab ini nih, Al-Fiqhul Manhaji itu ada beberapa hal yang harus diketahui terkait dengan persoalan sujud sahwi itu. Nah, kalau di sini dalam Al-Fiqhul Manhaji ini, kitab fikih kontemporer ini bagus kitab ini. Ini disebabkan bahwa asbabu sujudi sahwi, sebab sujud sahwi itu adalah ayatrukal musalli ba'dan min ab'adi salati allati marra dzikruha kat tasyahudil awal wal qunut. Jadi yang menjadi penyebab sujud sahwi itu adalah ketika seorang yang sholat itu meninggalkan sunnah ab'ad. Tahu sunnah ab'ad enggak? Sunnah ab'ad itu adalah ada 2 macam sunnah ya. Apa itu? Ab'ad dan hayat. Nah kalau ab'ad ini misalnya kalau kita tinggalkan itu bisa atau disunahkan untuk sujud sahwi. Misalnya apa itu? Jangan kunut dulu. Tahiyat awal. Pertama tasyahud awal. Kemudian kedua habis tasyahud, kalau kita tinggalkan tasyahud awal, itu nggak batal. Tetapi kita disunahkan untuk sujud sahwi.
kemudian duduk tasyahud awal. Duduknya kita tinggalkan, otomatis kalau tasyahud awalnya kita tinggalkan, duduknya termasuk kita tinggalkan itu. Itu otomatis. Dan yang ketiga adalah baca salawat Nabi di dalam tasyahud. Kalau kita tinggalkan itu disunahkan kita melaksanakan sujud sahwi. Yang berikutnya adalah Anda pada saat sholat subuh, mazhab Syafi'i ya, ini mazhab Syafi'i, tidak baca kunut, maka disunahkan sujud sahwi. Termasuk tidak baca kunut pada saat sholat witir di bulan Ramadan tuh, itu harus atau disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Termasuk membaca sholawat kepada keluarga Nabi, kita lupa, maka itu harus sujud sahwi. Makanya biasanya itu ada tuh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kalau di tahiyat akhir. Kalau di tahiyat awal sih enggak disunahkan ya, tapi kalau di tahiyat akhir itu malah diwajibkan itu. Kalau tidak membaca itu menjadi masalah itu. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana caranya kita mengingatkan orang yang lupa di dalam salatnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, at-tasbihu lirrijali wa tasfiqu lin-nisa'i liman saha fi salatihi. At-tasbih, tasbih, mengucapkan subhanallah, tasbih. Dari kata sabbaha, yusabbihu, tasbih. Kalau dicari format di dalam sorofnya adalah fa'ala, yufa'ilu, taf'il. Kallama, yukallimu, taklim. Apalagi karrama, yukarrimu, takrim. Itu timbangannya sama itu. Dari fa'ada, yufa'ilu, taf'il. Sabbaha, yusabbihu, tasbih. Hallala, yuhallilu, tahlil. Kabbara, yukabbiru, takbir. Itu sama timbangannya. At-tasbihu lirrijali, mengucapkan subhanallah, buat siapa? Lirrijali. Buat laki-laki. Ar-rijal ini jamak dari rojulun. Jamaknya adalah ar-rijal. Jadi laki-laki kalau ingin membenarkan orang lupa dalam sholatnya, terutama imam ya, itu menggunakan ucapan subhanallah. Wat tasfiqu lin nisa. Tasfiq itu sama tuh timbangannya dengan tasbih. Saffaqa yusaffiqu, tasfiq, sama timbangannya. Apa itu? Menepuk tangan. Jadi bukan tepuk tangan begini, tapi tangan ditepukin itu. Ditepuk. Diharuskan bersuara supaya bisa didengar. Jadi antara laki-laki dan perempuan menegur imam yang lupa di dalam sholatnya itu ada perbedaan. Kalau laki-laki karena memang tidak diharamkan bersuara, maka menggunakan suara tasbih. Perempuan kenapa tidak boleh mengucapkan subhanallah? Karena dia di dalam sholat dilarang untuk meninggikan suaranya. Maka menggunakan gerakan tangan, yang gerakan tangan itu tidak boleh bergerak tangannya gitu. Tapi gini, tangan ini yang bergerak ininya. Bukan ininya begini. Kalau begini lebih dari 3, batal. Membatalkan sholat. Liman saha fi sholatihi. Li buat man orang, saha lupa, nasya. Saha dengan nasya maknanya sama. Liman saha au nasya fi sholatihi. Barang bagi orang yang lupa di dalam sholatnya. Nah, bagaimana pendapat imam madhab? Nah, di sini dijelaskan. Yang pertama, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa man ma'ahu minal fuqaha'i, dan ahli fikih lain yang bersama dia mempunyai pendapat yang sama, apa? Lirrijali at-tasbihu walin nisa'i tasfiq, at-tasfiq. Bagi laki-laki
menegur orang yang lupa di dalam sholatnya, buat para imam, itu negurnya adalah dengan mengucapkan subhanallah. Tapi kalau perempuan, imamnya perempuan lupa, maka perempuan itu cara menegurnya bisa menggunakan tepuk tangan. Atau imamnya laki-laki, suaminya misalnya. Suaminya lupa. Jangan negurnya dengan membaca, itu kan ada itu dengar. Izinnya apa? Negurnya dengan menggunakan bacaan-bacaan itu. Atau suara. Maka yang seperti itu diajarkan oleh Nabi dengan menggunakan tasfik. Itu kata siapa itu? Mazhab Syafi'i. Makanya kita punya pendapat yang sama seperti itu. Nah, gimana pendapat Imam Malik? Qala Malik wa man ma'ahu minal fuqaha'i, berkata Imam Malik serta ahli fikih lain yang sependapat dengan Imam Malik, mereka berkata innat tasbiha lirijali wan nisa. Tasbih mengucapkan subhanallah untuk menegur orang yang lupa dalam sholatnya, yaitu para imam, itu berlaku buat laki-laki dan perempuan. Tidak ada diskriminasi, kata Imam Malik. Berarti di sini ada dua pendapat yang berbeda. Maka nanti kalau Anda dengar ada perempuan negur suaminya baca salah misalnya, atau meninggalkan sesuatu yang salah misalnya, atau meninggalkan sesuatu di dalam sholatnya karena lupa, lalu dia tegur dengan subhanallah, jangan salahin dulu. Jangan-jangan mazhabnya Maliki. Jangan inti salah ini. Harus pakai tepuk tangan. Belum tentu mazhabnya sama dengan kita. Mazhabnya belum tentu sama. Bisa jadi mazhabnya beda. Kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Alasannya adalah di dalam memahami hadis. Jadi salah satu sebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu adalah perbedaan di dalam memahami hadis Nabi. Berarti ada hadis-hadis yang kasusnya sama, tapi muatannya beda. Berarti Nabi nggak konsisten dong. Kan begitu kan pemahaman orang. Nabi itu kan melayani banyak orang. Bukan cuma satu orang. Maka jangan heran nanti ada berbagai perbedaan pendapat. Dalilnya adalah yang membuat mereka berbeda pendapat. Yang pertama adalah hadis Sahal bin Sa'ad. Nah, Sahal bin Sa'ad ini adalah seorang sahabat Nabi, dan beliau juga termasuk sahabat dari Ali bin Abi Thalib. Dan beliau inilah yang merawikan hadis Ghadir Khum tuh. Nanti kalau Anda misalnya bicara tentang Imam Ali yang mengatakan bahwa yang berhak untuk mendapatkan khalifah setelah Nabi atau khalifah Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, hadisnya hadis Ghadir Khum ini. Siapa perawinya? Perawinya adalah Sahal bin Sa'ad. Tetapi kita jarang dengar tuh. Kalau kita sering baca buku misalnya sejarah, itu ada pendapat yang mengatakan setelah Nabi meninggal, kekhalifahan atau keimamahan itu yang berhak adalah Ali bin Abi Thalib. Itu menjadi cikal bakal aliran Syiah. Ada hadisnya, yaitu hadis Ghadir Khum yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dan beliau ini termasuk orang yang pernah ikut perang Tabuk bersama Nabi, dan termasuk orang yang pernah sholat menghadap dua kiblat sekaligus. Kan dulu pernah dalam sejarah itu Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Nabi itu nggak begitu nyaman tuh sholat menghadap Baitul Maqdis. Akhirnya karena Allah tahu apa yang ada dalam hati Nabi, pada saat Nabi sedang sholat turun wahyu. Yang wahyu itu kemudian memerintahkan sholat menghadap Ka'bah. Saat itulah kemudian berbalik untuk sholat menghadap Ka'bah. Maka disebut dengan kiblatain. Disebut dengan dua kiblat. Nah, termasuk yang sholat bersama Nabi itu adalah Sahal bin Sa'ad. Dan beliau ini dalam sejarah Nabi termasuk orang yang wafat terakhir ya di Madinah. Jadi sahabat
Nabi yang terakhir wafat di Madinah adalah Sahal bin Sa'ad. Nah, kata Sahal bin Sa'ad, dia mengatakan annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, mali, mali itu artinya mengapa? Ma itu artinya apa kan? Li itu milikku. Tetapi kalau diartikan ini adalah istilahat atau mustalahah. Artinya adalah mengapa? Mali arakum. Mengapa aku melihat kalian? Arakum. Aro melihat, kum kalian. Aktsartum minat tasfiq. Banyak menepuk tangan. Jadi Nabi ngelihat sahabat Nabi banyak menepuk tangannya. Nabi mengatakan man fatahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Barang siapa fata itu luput. Maka dari kata fata muncul kata faut. Lalu kata itu muncul kata luput. Faut. Artinya apa? Hilang. Tertinggal. Syai'un sesuatu fi salatihi dalam salatnya falyusabbih. Maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah, tasbih. Jadi tidak menepuk tangan. Fa innahu idza sabbaha, kata Nabi, karena apabila dia bertasbih mengucapkan subhanallah, iltafata ilaih, maka imam itu akan memperhatikan. Iltafata itu akan memberikan perhatian, maksudnya mendengar. Wa innamat tasfiqu lin nisa. Sementara kata Nabi, menepuk tangan itu hanya buat perempuan. Kenapa? Karena perempuan dilarang meninggikan suaranya. Maka menggunakan cara lain, yaitu adalah tasbih. Ini hadis adalah hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Serta para ahli fikih yang mendukung pandangan Imam Syafi'i. Sementara hadis yang disebutkan atau hadis yang dijadikan dasar oleh Imam Malik tidak disebutkan di sini. Tapi kata Imam Malik, antara laki-laki dan perempuan sama aja. Dia mengucapkan tasbih. Nah sekarang, mana pendapat yang paling kuat? Apakah pendapat Imam Syafi'i atau pendapat Malik? Nah penulis kitab ini memberikan pandangannya, memberikan komentar. Ar-Rajih, Raji itu artinya pendapat yang paling kuat. Raji. Kalau pendapat lemah, marjuh. Jadi rojaha, roji. Kalau yang lemah, marjuh. Makanya di Muhammadiyah itu ada lembaga tarjih. Majelis tarjih. Rojaha yurajjihu tarjih. Majelis yang di situ mentarjih, mencari mana yang paling kuat. Pendapat dan alasannya itu diambil oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sementara di NU, Bahthul Masail. Jadi di NU itu ada lembaga yang mengurus persoalan, membahas persoalan umat. Namanya Bahthul Masail. Kalau di Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yang kuat kata penulis kitab ini adalah huwa, yaitu ra'yul Imam Syafi'i wa man ma'hu. Pendapat Imam Syafi'i dan orang yang bersama beliau. Kenapa Imam Syafi'i pendapatnya yang kuat? Kata penulis kitab ini, al-awwal, yang pertama adalah al-hadisu sahih. Hadis yang diungkapkan tadi yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad itu hadis sahih. Siapa yang meriwayatkan? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Coba lihat di catatan kaki itu. Tuh, ada catatan kaki kan? Muttafaqun alaih. Apalagi disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu kita semua sepakat hadisnya adalah hadis sahih. Kenapa? Karena cara mereka berdua meriwayatkan hadis itu menggunakan metode yang ketat. Gitu loh, bukan sembarangan metode. Makanya di dalam Islam, persoalan mata rantai periwayatan itu penting. Kita nggak bisa ngomong kalau nggak ada dasarnya, itu maksudnya. Nggak bisa kita ngomong tuh sembarangan.
Ente ngomong ini dasarnya mana? Dari guru ana dari dia, namanya sanad tuh. Kalau Imam Bukhari ketat dia, selain matanya tidak ada ilat, tidak ada syaz, keraguan di situ, yang meriwayatkan hadis harus orang-orang yang bukan sembarangan. Pertama apa? Yang pertama, di dalam sanadnya itu harus bersambung tuh. Antara A, B, C, D, bukan cuma bersambung, tapi ketemu. Imam Bukhari itu. Kalau nggak ketemu, dianggap itu tidak dianggap sahih. Imam Bukhari jadi ketemu. Misalnya anak ngerewetin ke yang lebih atas, itu harus ketemu. Nggak bisa cuma dengar aja, tapi harus ketemu langsung. Harus bahasanya apa istilahnya? Iltiqa, dia bertemu. Ada talaki, dia ngambil langsung dari orang tersebut. Tapi kalau Imam Muslim tidak harus ketemu, yang penting satu zaman, muasarah. Kalau satu zaman nggak perlu ketemu, maka dianggap sahih. Beda kan satu zaman dengan ketemu? Kalau satu zaman, misalnya zaman ini kita nih satu zaman. Saya satu zaman dengan Jokowi, satu zaman nggak? Tapi nggak perlu ketemu, saya riwayatkan dari dia misalnya. Itu dianggap sahih kata Imam Muslim. Tapi kalau Imam Bukhari, harus ketemu. Mengambil hadis itu langsung dari mulutnya. Itu namanya nyambung tuh. Nah, kalau dibilang perawinya mana? Perawinya nggak boleh pakai celana pendek. Nggak bisa nongkrong sembarangan, ngobrol di warung kopi depan musola at-taqwa. Nggak bisa itu. Ngadu, apalagi ngadu ayam. Kalau udah ngumpul gitu, dianggap turun tuh marwahnya. Jadi nggak sembarangan memang. Kalau kita nggak pantas lah jadi perawi hadis. Kenapa? Apalagi babai. Nongkrongnya depan itu. Nongkrong. Kalau ngopi dari pagi sampai sore di situ. Jadi nggak sembarangan itu hadis, termasuk Imam Muslim. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad ini disepakati Imam Bukhari dan Muslim, berarti sahih. Kesimpulan kita itu aja. Yang kedua, kata penulis kitab ini, as-sani atau sanian, as-sunnatu qaulan wa fi'lan. Sunnahnya itu adalah berdasarkan perkataan Nabi dan perbuatan Nabi. Bukan cuma diucapi Nabi, Nabi juga laksanain. Gitu maksudnya. Itu as-sunnatu qaulan wa fi'lan. Rijali tasbih walin nisa'i at-tasbih. Bagi laki-laki mengucapkan subhanallah, bagi perempuan mengucapkan atau menepuk tangannya. Yang ketiga, salisan laisa hunaka dalilun qawiyun ma'al imami Malik wa ma'ahu. Kata penulis kitab ini, Syekh Abdul Hakim Hamada, dia mengatakan, laisa hunaka dalil, tidak ada dalil qawiyun yang kuat ma'al imami Malik wa ma'ahu. Pada Imam Malik dan orang yang beserta beliau. Dalilnya nggak kuat. Nggak ada dalilnya. Buktinya apa? Buktinya nggak ada hadisnya yang disebutin tuh. Berarti dia nggak punya dalil yang kuat. Dia hanya mengatakan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam menegur imam yang lupa di dalam sholatnya. Yang keempat, Rabi'an ra'yu Malik anna tasfiq dhammun linisa. Pendapat Imam Malik mengatakan anna tasfiq, menepuk tangan itu adalah dhammun linisa. Itu celaan buat perempuan. Faqala, Imam Malik berkata, hunna mislu rijal. Perempuan sama dengan laki-laki. Makanya alasan Malik ada diskriminasi dong. Kalau seandainya laki-laki mengucapkan tasbih, perempuan tasfik. Nah, kalau kaum feminis nih, lebih suka Imam Malik nih. Kalau feminis, kenapa? Karena harus setara dong. Tidak boleh ada perbedaan. Ada emansipasi perempuan. Nah, tergantung dari kita. Kita mau mazhab mana? Kalau mazhab Malik, silakan. Kalau mau mazhab Imam Syafi'i juga silakan. Tidak ada bahasa menyalahkan. Tetapi kalau ditarjih, nih tarjih, mana yang kuat pendapatnya, kata penulis kitab ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Karena ada dalil yang kuat, yaitu hadis Sahal bin Sa'ad yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi bisa dipahami ya,
Jadi ada dua pendapat itu. Supaya kita luas pemahaman dan wawasan kita. Yang kita tahu kan cuma satu, Syafi'i kan. Tetapi kita perlu tahu juga ada pendapat lain yang berbeda. Dan dasarnya disebutin perbedaan pendapat. Tapi kalau mau dijelaskan lagi sebab ikhtilaf perbedaan pendapat ada dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Tapi sulit dipahami. Ada syarahnya lagi itu. Bidayatul Mujtahid. Namanya Bughyatul Muqtasid. Syarah Bidayatul Mujtahid. Itu yang lebih mudah memahami sebab ikhtilaf para ulama. Dan biasanya orang-orang di akademik aja. Perguruan tinggi yang bahas itu. Kalau di majelis salim bisa bengkok-bengkok mulut kita itu. Bang Hakim aja udah mulai bengkok tuh. Maksudnya apa sih perbedaan-perbedaan? Tapi biar kita cari yang sulit dulu. Kalau yang sulit kita pelajari, yang lain receh-receh nih, gitu loh maksudnya. Ya, berikutnya adalah as-sujudu lisahwi liman syakka fis shalah. Sujud sahwi bagi orang yang ragu di dalam salat. Manusia ini kan mahalul khata' wa nisyan, itu yang perlu dipahami. Manusia itu termasuk orang yang boleh jadi bisa salah, boleh jadi bisa lupa. Bahkan Nabi sendiri itu pernah lupa. Kan kita sudah bahas dulu. Kalau nggak salah 1 bulan yang lalu ya. Di rumahnya Kiai Umroh Abdul Hakim tuh. Karena habis pulang umroh dia. Kalau habis pulang haji kita sih bilang Kiai Haji. Kita udah jelasin tuh tentang Nabi aja lupa gitu loh. Tapi lupanya Nabi itu pelajaran. Kalau lupanya kita, ya memang ada hal-hal yang menyebabkan. Tapi Nabi dibuat lupa oleh Allah pelajaran. Harus ada solusinya untuk masyarakat atau umat Islam. Tetapi dalam persoalan ibadah, terutama sholat, jangan main-main gitu loh. Itu maksudnya. Meskipun kita punya potensi bisa lupa, tetapi jangan main-main dalam sholat. Makanya ketika kita lupa karena ini alami adalah solusinya. Apa itu? Sujud sahwi. Supaya minta ampun kepada Allah. Dalam sholat itu nggak boleh main-main. Apalagi sampai melupakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilupakan. Kalau kita lupa juga karena itu adalah watak manusia, maka ada solusi hukumnya yaitu adalah sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu ada manfaatnya. Manfaatnya itu adalah supaya kita tidak main-main dalam persoalan ibadah. Karena yang akan pertama kali diperiksa oleh Allah itu sholat kita. Kalau sholat kita enggak serius, menjadi masalah nanti itu. Qalal jumhuru, berkata mayoritas ulama, siapa mereka? Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Apa pendapat mereka? Ya bani alal yakin. Kalau kita mau laksanakan sujud, itu harus ya bani alal yakin. Yaitu harus dalam keadaan yakin. Nanti kan saya berikan penjelasan. Wa huwal aqallu. Dan inilah batas minimalnya. Wala yujzihi taharri wa yasjudu sajdatai sahwi. Tidak cukup bagi orang yang ragu di dalam sholatnya itu at-taharri. Dia masih mikir-mikir, kira-kira berapa ini saya kurang. Itu maksudnya itu. Taharra itu artinya berusaha. Makanya di dalam hadis itu ada, carilah taharrau. Cari. Cari Lailatul Qadar itu di fil asril awakhir min Ramadan. Di 10 terakhir di bulan Ramadan itu menggunakan taharrau. Artinya Anda cari benar-benar cari. Jadi nggak yakin tuh. Maksudnya gitu kan. Nggak yakin tanggal berapa. Karena Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 terakhir. Kita nggak yakin tuh. Maka di sini suruh taharrau cari. Sama di sini. Wala yujzihi taharri, tidak cukup hanya Anda mencari-cari. Kira-kira berapa nih saya kurang nih. Itu maksudnya. Harus yakin kurangnya berapa. Setelah yakin kurangnya itu maka wayasjudu. Lalu dia sujud
sajdatai sahwi. Sujud, dua sujud sahwi, yaitu karena lupa. Ada yang mengatakan sebelum salam. Mazhab Syafi'i itu sebelum salam. Sebelum salam sujud sahwi. Mazhab Syafi'i. Kalau setelah salam, Abu Hanifah. Setelah salam berarti selesai sholat dong, baru sujud sahwi. Kalau kita sebelum salam. Nah, misalnya saya beri contoh, saya sholat nih, sholat Isya. Ini untuk mengatakan harus yakin. Saya sholat, saya lupa ini 4 atau 3. 4 atau 3. Maka harus dibangun yang yakin. Berapa dibangun yang yakin? 3. Nggak boleh 4, 3. Berarti nanti ditambahin. Kalau ternyata pas, untung kita. Itu targiman li syayatin. Itu apa? Mengelempar buat setan. Tapi kalau seandainya lebih, ya nggak apa-apa. Jadi begitu bahasanya. Tapi kalau kita bilang 4 nih yakinnya 4, ternyata kurang. Nah, ini jadi masalah. Tapi yang penting adalah bangun keyakinan pada rakaat yang akal, yang minimal. Minimal kalau kita sholatnya, jangan sholat subuh lah, nggak mungkin sholat subuh lupa kan. Sholat subuh. Sholat maghrib, asar, sholat subuh. Ini 2 tuh 1 ya saya. Aduh, itu ngawur itu. Asar biasanya atau isya. Lagi ngantuk-ngantuk tuh. Nah, yang begitu itu bangun yang paling minimal. Itu yang diajarkan oleh jumhur ulama. Qala Abu Hanifah beda dengan jumhur. Kata Abu Hanifah, in kana awwala marratin, kalau dia lupanya sekali, fasadat salatuhu. Maka bisa rusak tuh. Wa in takarrara dzalika, kalau berulang-ulang, minhu taharra, dicari kira-kira berapa nih? Wa amila ala ghalabati dzan, maka dia kemudian melaksanakan salat itu berdasarkan pertimbangan zon. Sangkaannya aja, dugaannya. Kata dzon itu 80% ya. Kita sudah jelaskan itu. Keraguan itu ada tingkatan. Yakin 20%, berarti 80% ragu, itu wahmun namanya. Tapi kalau 50-50, syak tuh. Hah? Syak. Tapi kalau seandainya keyakinannya 80%, namanya apa? Zon. Tapi kalau 100% yakin, gitu loh. Itu bahasa Arab begitu, menggunakan istilah. Makanya di sini disebutkan ala ghalabati dzan. Kalau dugaannya itu dominan, maksudnya 80%. Kalau mazhab jumhur 100%. Harus yakin 3. Setelah itu baru tambahin 1. Begitu maksudnya. Setelah ditambahin, baru sujud sahwi. Sebelum salam. Berapa kali? 2 kali. Jangan sampai lupa. 2 kali. Summa yasjudu sajdataini ba'da salam. Kata Abu Hanifah, setelah dia bangun keyakinan atau dugaan yang dominan itu, yaitu 80%, dia kurang sekian. Lalu kemudian sujud sahwi 2 kali sujud ba'da salam. Setelah salam. Berarti perbedaan antara mazhab Syafi'i dan Hambali sama ya. Tapi yang beda dengan mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah setelah salam. Memang menjelimet perbandingan mazhab itu. Tapi karena kita jarang ngelihat ya, jarang orang mazhab Hanafi di sini. Apalagi mazhab Hanafi yang paling jarang, kalau mazhab Hambali masih banyak. Makanya kita nggak pernah dengar pendapat-pendapat yang seperti ini. Di sini masjid-masjid nggak ada mazhab Hanafi. Rata-rata Syafi'i, kalau Muhammadiyah. Muhammadiyah mazhabnya Hambali kan. Atau geser dikit Maliki misalnya. Nah, kita lanjutkan. Apa yang menjadi perbedaan pendapat? Di sini disebutkan nih.
Ad-dalilu, dalilnya adalah yang pertama haditsu Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kita sudah jelaskan nih Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau ini termasuk 7 periwayat hadis dari golongan sahabat. Yang pertama siapa? Masih ingat? Abu Hurairah. Kedua? Jangan ragu-ragu. Bang Odi lihat catatannya ketinggal. Dia pakai catatan tuh. Kedua Anas bin Malik. Siti Aisyah. Siapa lagi? Kan ini apa saya tunggu ini tadi. Ini kan baru 3, 4. Siapa? Abdullah ibnu Umar dulu. 5 Abdullah ibnu Abbas. Ke-6 Abu Sa'id Al-Khudri. Ke-7 Jabir bin Abdullah. Makanya nggak heran kalau banyak kita temukan dalam kitab-kitab fikih itu yang meriwayatkan kalau nggak Abu Sa'id, Jabir, kalau nggak Jabir, Anas, kalau nggak Anas, Abdullah bin Umar, kan begitu. Kalau yang lain jarang tuh, apalagi Sahal bin Sa'ad, jarang. Nah ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi. Periwayat hadis terbanyak di kelompok sahabat setelah beberapa tokoh yang saya sebutkan tadi. Dia termasuk kelompok yang ke-6 ini, periwayat yang ke-6. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza syakka, apabila ragu. Siapa yang ragu? Ahadukum, salah seorang dari kalian, fi salatihi, dalam salatnya, falam yadri, dia tidak tahu, yadri. Kalau bilang saya tidak tahu, ana la adri. Falam yadri, dia tidak tahu, kam sholla, berapa dia sholat. Asalasan am arba'an, apakah 3 atau 4, fal yatruhi syakka, maka dia harus membuang fal yatrah. Apa yang dibuang? Asyakka. Keraguannya harus dibuang. Wal yabni ala mas tayqan. Dia harus membangun berdasarkan keyakinan. Tsumma yasjudu sajdataini, kemudian dia sujud 2 kali sujud. Qabla ayyusallim. Qabla ayyusallima, sebelum dia mengucapin salam. Berarti hadis ini adalah hadis yang memperkuat pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Pendapat jumhur hadisnya kuat. Fa in kana shalla khamsan, apabila ternyata dia sholat itu jadi 5 rakaat, karena dia tambah, syufi'na lahu sholatahu. Maka sholatnya itu digenapkan. Wa in kana sholat itmaman, kalau seandainya dia sholat itu sempurna, menyempurnakan di arba, misalnya sholat asar, pas dia genapin jadi 4. Betul atau salah itu? Ya betul. Kalau ternyata dia genapin jadi 5, salah nggak tuh? Dalam rokaatnya salah, tetapi dalam persoalan ini dianggap dia telah menggenapkan. Tapi kalau ternyata dia menyempurnakan 4, kanata, maka sujud 2 kali sahwi itu targhiman li syayatin, itu melempar kepada setan. Hadisnya hadis Muslim tuh. Berarti hadis sahih. Akhrajahu Muslim fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Berarti hadisnya sahih. Ini hadis yang digunakan oleh ulama-ulama madhab, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, yang mengatakan harus dibangun pada keyakinan. Keraguan harus dibuang, harus yakin. Yang kedua adalah hadis Ibnu Mas'ud. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat Nabi yang merupakan asisten Nabi itu. Jadi asisten Nabi itu ada banyak ya. Salah satunya Anas bin Malik. Jadi Nabi itu pelayannya, yang melayani Nabi macam-macam. Ada yang ngurus soal sholatnya, wudunya. Ada yang ngurus urusan yang lainnya, sendalnya dan lain sebagainya. Itu beda-beda orangnya.
Nah, termasuk yang merupakan pelayan Nabi itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Makanya beliau termasuk orang yang banyak juga meriwayatkan hadis, tapi tidak masuk kategori 7 perawi hadis terbanyak dari kelompok sahabat. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala idza saha ahadukum, apabila salah seorang dari kalian saha, lupa, fi salatihi, dalam salatnya, apakah 3 atau 4, falyataharra, maka dia berusaha untuk ingat-ingat berapa ini. Berarti enggak yakin kan? Yakin enggak tuh kalau dia ingat-ingat? Enggak yakin dia. Wal yasjud sajdataini, maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Berarti antara pendapat 1 dan pendapat 2 beda. Pendapat yang kedua, tidak perlu ragu, tidak perlu yakin. Yang penting berusaha untuk mengingat kira-kira berapa nih dia lupa. Nggak perlu dibangun keyakinan, yang penting dugaannya sekian. Dia menduga, saya kurangnya nih 1 nih. Itu maksudnya. Tapi kalau 3 ulama tadi harus yakin. Mazhab Syafi'i harus yakin, jangan ragu. Nah, hadis yang kedua ini digunakan untuk memperkuat pendapat yang kedua, yaitu pendapat Abu Hanifah. Yang berikutnya adalah, dan hadis ini hadis sahih juga nih. Ya kan? Siapa yang riwayatkan? Imam Bukhari. Berarti dua-duanya kuat. Yang berikutnya adalah hadis Abi Hurairah. Tuh kan, ketemu lagi Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah yang saya katakan tadi termasuk 7 perawi hadis terbanyak. Makanya kalau kita putar-putar, ya itu aja tuh. Orangnya itu aja terputar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa ini? Inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan. Sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian melaksanakan salat, kalau diartikannya gitu. Sesungguhnya apabila, meskipun idzanya setelah ahadakum ya. Tapi kalau diartikan bahasa Indonesia, apabila salah seorang dari kalian tuh melaksanakan salat, apabila salah seorang dari kalian melaksanakan salat, tuh cara mengartikan ja'ahu syaitan. Setan datang kepada dia atau dia didatangi oleh setan. Fala bisa alih atau falabbasa alih. Lalu setan itu kemudian membuat dia bingung. Labbasa. Dari kata labbasa, talbis. Maka ada satu kitab tuh yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, Talbisu Iblis. Iblis membuat kita bingung, ragu tuh. Itu melabbasa. Kalau iltibas itu artinya keraguan. Falabbasa alih. Lalu kemudian setan membuat dia ragu hatta la yadri, sehingga dia tidak tahu kam sholat, berapa rakaat dia sholat. Fa idza wajada dzalik, apabila orang yang sholat itu mendapati keadaan seperti tadi itu, fal yasjud sajdataini, maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud wa huwa jalis, dan dia dalam keadaan duduk. Hadis ini tidak menyebutkan tentang persoalan yakin atau tidak yakin, tetapi dia hanya menyebutkan kalau seandainya kita ragu, tidak tahu berapa rakaat sholat, maka setelah itu kita sujud 2 kali sujud sahwi dalam keadaan duduk. Wa huwa jalis. Maksudnya nggak berdiri, dari duduk dia sujud, kemudian bangun lagi, sujud, lalu kemudian dalam keadaan duduk tahiyat akhir. Itu maksudnya itu. Mana yang lebih kuat? Apakah pendapat jumhur ulama atau pendapat Abu Hanifah? Kita udah tebak pasti jumhur. Kenapa? Ya karena lebih banyak, lebih kuat kan? Nah kita lihat nih, benar nggak jumhur? Ternyata benar. Ar-rajihu huwa ra'yul jumhuri. Yang kuat, yang paling kuat adalah ra'yul jumhuri, pendapat mayoritas ulama. Apa pendapat mayoritas ulama itu yang dianggap kuat alasannya oleh penulis kitab ini? Yang pertama, li'annal ahaditsa jami'an sahihatun wala syakka fiha. Semua hadis-hadis tersebut semuanya sahih, tidak diragukan. Itu satu.
Yang kedua, al-bina'u 'alal yaqini amrun syar'iyyun la khilafa fihi. Membangun sesuatu berdasarkan keyakinan itu perintah syariat, tidak diperselisihkan. Harus yakin. Yang ketiga, amma fasadus sholati falam yaqul biha ghairu Abi Hanifata. Sementara pendapat yang mengatakan salatnya itu bisa rusak tidak dikatakan oleh seorang ulama pun kecuali Abu Hanifah doang pendapatnya. Para ulama lain mengatakan tidak. Wassalatun aulijat khairun min fasadiha wal khuruji minha. Salat yang diperbaiki maksudnya tadi yang diobati yang bolong tuh ulijat. Ulijat itu dari kata alaja yu'alij, itu mengobati. Salat yang diobati maksudnya yang ditambal itu, yang ditambah atau yang diperbaiki. Khairun, lebih baik daripada min fasadiha, daripada salat yang rusak, wal khuruji minha, atau tidak melaksanakan salat. Jadi pendapat terkait dengan persoalan sujud sahwi ini sudah kita jelaskan tuh dari sebelumnya sampai sekarang. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita. Meskipun demikian, kita tetap masih berpegang kepada mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Apa yang kita ajarkan ini hanya bagian untuk menambah wawasan kita, yang kita sudah tahu mazhab kita mengatakan demikian. Tetapi ternyata ada pendapat yang berbeda, yang itu penyebabnya adalah dalam persoalan penggunaan hadis atau pemahaman terhadap hadis. Saya pikir untuk kajian tentang sujud sahwi kita anggap selesai. Insya Allah kita akan masuk nanti pada pembahasan lain ya, Mas, terkait dengan kalau saya lihat di sini tentang sholat sunnah ya. Insya Allah nanti ini bahannya ya, kita akan tambahkan dengan bahan al-fiqhul islami wa adillatuhu. Kita tambah. Ini kan tidak menjelaskan perbedaan pendapatnya, tapi nanti kita tambah sedikit aja untuk memperkuat ini, supaya kita tahu nih, misalnya saya beri contoh, sholat hajat misalnya. Sholat hajat ini memang ada syariatnya nggak sih? Sholat duha kan ikhtilaf tuh. Ada yang mengatakan itu syar'i, ada yang mengatakan tidak syar'i. Nah, sholat tahajud nanti kita akan jelaskan. Bisa nggak sholat tahajud nggak perlu tidur? Kita kan kadang-kala begadang tuh, sampai jam 12 malam tuh, baru sholat tahajud. Boleh nggak tuh? Atau boleh nggak sholat tahajud jam 10 malam? Menurut ente boleh nggak? Nah, itu nanti kita akan bahas. Sekarang nggak jawab saya nggak jawab. Nanti kalau jawab sekarang, enak Bapak itu. Nggak seru. Hah? Dia nggak masuk dia. Sholat witir, gimana sholat witir? Kita bahas tuh. Termasuk nanti sholat yang lain. Tapi bahannya kita tambah dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Dr. Waba Az-Zuhaili, supaya kita nambah wawasan. Saya pikir itu ya. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.